Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku dimanapun kalian berada. Antara Hamas dan Israel sepakat untuk gencatan senjata. Akan tetapi belum genap 24 jam lagi-lagi si laknatullah itu nyerang rakyat Palestina. Kalau saya sudah tidak heran ya, pasti si laknatullah itu ingkar janji, ya kan, licik. Saya curiga nih dengan dia ingin diajak gencatan senjata, pasti dia ada niat sesuatu kawan-kawan ya. Tiba-tiba begitu diajak gencatan senjata dia mau. Selalunya kalau dia diajak gencatan senjata susah. Pasti nih ada udang di balik batu nih. Kena hati-hati dengan si laknatullah itu. Nama juga negara laknatullah, licik, biadab ya, zolim. Tapi kita sama-sama doa, mudah-mudahan tidak ada yang terjadi yang tak diinginkan. Amin. Oke, next. 3 jam yang lalu saya terjumpa berita dari TV One. Kebetulan saya suka berita. Jadi di sini ada bekas BIN. BIN itu artinya Badan Intelijen Negara. Dia komen macam ini ya. Ngapain kita ngurusin Palestina? Kita urusin di dalam negeri saja ya. Ngapain jauh-jauh kita diurusin? Si biadab ini ya, si orang tua ini. Jadi kata-katanya kawan-kawan bikin naik darah ya. Oke, kita akan play kawan-kawan ya. Apa Sulaiman Punto, apakah mungkin Anda sepakat ini dengan orang tua pernyataan bangang dari nih, Pak bikin Ayman emosi, bikin naik darah nih. bahwa sebetulnya permasalahan di Gaza, Palestina itu bukan urusan Indonesia. Lihatlah jawabannya kawan-kawan ya, bikin emosi, swear. Ngapain kita urus-urus jauh-jauh di sana? Bisa saja di dalam negeri masih banyak masalah. Biarkanlah, itu kan urusan Israel dan bangsa Palestina. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Ini ciri-ciri orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Di mana hati nurani Bapak? Di mana prik kemanusiaan Bapak? Saudara kita seiman disiksa, rumahnya digempur, dia diusir dari rumahnya sendiri, padahal dia udah menetap itu berpuluh-puluh tahun sebelum Israel itu datang ke Palestina. Lah ini ya Allah, ngapain kita mementingkan Palestina? Lebih baik kita mementingkan bangsa ini sendiri. Ini egois ini, mementingkan diri sendiri. Kita harus mengikuti akhlak dan tauladan Rasulullah SAW. Rasulullah ya, ketika ingin meninggal, yang diingat siapa? Umatnya. Ketika kelak nanti di padang mahsyar, yang diingat siapa nanti? Umatnya, lagi-lagi umatnya. Itu yang patut dicontoh. Ini bapak ini, aduh, melanturnya jauh banget ya. Hati nuraninya sudah hilang nih bapak ini ya. Kita sendiri masih banyak masalah. Jadi saya sependapat dengan beliau. Mari kita urus saja diri kita naik darah sendiri. Nih orang tua nih. Itu urusan mereka, biar urusan mereka. Karena mereka kan dari dulu seperti itu. Kita juga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, kita tidak ada yang tahu mana benar yang salah. Apakah Palestina dijajah? Jelas-jelas si laknatullah ini salah. Palestina sudah berdiri sendiri sekarang, tidak lagi dijajah Israel. Mereka sudah punya Palestina tidak dijajah, mereka sudah berdiri sendiri. Aduh bapak, yang herannya kenapa ya dia diangkat jadi ketua BIN. Ketua BIN itu Badan Intelijen Negara. Bangangnya macam itu, macam tak sekolah ya. Sudah tahu Palestina itu dijajah, dia cakap Palestina itu sudah merdeka, sudah berdiri di negara sendiri. Damn man, anak kecil juga tahu ya kalau Palestina itu dijajah. Aduh, pasti kalian semua naik darah ya dengar ini omongan si bapak ini ya. Perintahan sendiri-sendiri. Kalau memang itu masih dijajah, ya wajar. Kita menentang segala penjajahan. Tapi hari ini kan Palestina tidak dijajah. Allah Akbar. Dia berdiri sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk itu. Lah, bagaimana dulu kalau Palestina mendukung kita? Ya, itu mendukung. Jadi kan bukan dijajah saat itu. Nah, sehingga kalau sekarang tentunya kita tidak bisa juga seperti itu. Kita harus melihat mengapa sih terjadi ini dari dulu seperti itu. Kepalanya dah botak macam profesor, tapi pemikirannya macam orang tak sekolah kawan-kawan ya. Palestina tidak dijajah, mereka sudah berdiri di negara sendiri. Damn man. Aduh, bapak ini nampaknya di rumahnya tidak ada TV kut ya. Atau dia itu nampaknya resis atau macam mana. Saya heran kawan-kawan ya. Hei bapak ya,
Bapak Bangang ya. Indonesia ini sebenarnya berhutang juga dengan Palestina. Karena kenapa? Dulu ya Palestina itu ibaratnya mendukung Indonesia untuk merdeka loh. So kita harus ada timbal baliknya. Dan kita juga harus punya prik kemanusiaan dan prik keadilan untuk saudara kita seakidah. Dan hubungan antara Indonesia dan Palestina itu erat sekali. Jadi apa salahnya kita menyokong ya. Lah ini dia cakap itu kemana-mana macam orang tak sekolah. Lebih baik dulu jangan diangkat jadi itu ya, anggota atau ketua BIN, Badan Intelijen Negara. Pemikirannya macam ini bisa hancur nih negara. Sudah kawan-kawan ya, bikin naik darah, nanti jadi darah tinggi lagi saya ini. Oke, next di sini ya, lagi-lagi Abang Nazri Johor send sebuah link video. Lepas tuh dia nge-WhatsApp saya seperti ini. Assalamualaikum Dik Sunan. Nanti lihat videonya ya untuk Dik Sunan up ke YouTube Dik Sunan. Video ini tahu bila tapi apa-apa mereka sanggup ke Palestina untuk berkorban nyawa demi saudara kita insya Allah. Maksudnya macam mana nih? Video ini tahu bila tapi apa-apa mereka sanggup ke Palestina. Swear saya tidak paham kawan-kawan ya. Oke, kita akan buka linknya seperti apa, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini alhamdulillah mujahid daripada Malaysia. Jap, nggak salah dengar saya nih. Mujahid dari Malaysia. So mujahid dari Malaysia ini ikutan perang melawan Zionis. Betul kah kawan? Ya Allah, baru tahu saya teman-teman. Swear man, saya kalau tak tengok video ini saya tidak tahu. Ternyata ada mujahid dari Malaysia berperang melawan si Zionis. Kalau saya ya jadi ahli keluarganya pasti bahagia. Karena kelak bila mereka meninggal secara sahid, nanti mereka itu bagi syafaat, pasti keluarganya bangga sekali kawan-kawan. Bahagia kawan-kawan ya. Apakah juga orang Indonesia itu secara sembunyi-sembunyi ikut melawan si laknatullah itu? Untuk menyertai satu operasi. Nanti saya akan blur kawan-kawan ya. Masalahnya takut kenapa-napa ya kawan-kawan ya. Yang terakhir lah mungkin, wallahualam. Ini bawa senjata ya. Macam mana tu? Ada ucapan sikit tak sebelum berlaku apa-apa? Muka berseri ni. Mukanya berseri-seri. Ya pastilah. Ketika gugur pun mereka meninggal secara sahid dan jaminannya surga. Macam tanda-tanda je. Ni Abu Muhajir. Ya Allah. Mujahid ada ucapan tak? Mungkin kan. Saya baru tahu loh kalau ada mujahid dari Malaysia. Ada ucapan bang? Ikut berperang melawan si laknatullah itu. Tak tahu berapa kali dah. Okey, ni komando. Saya akan blur ini ya. Unit Special Force. Tengok tu. Bawa senjata semua loh. Okey. Ni ustaz kita lah. Alamak tak nampak. Ustaz ada ucapan ustaz? Mana tahu ni kali terakhir ke? Taklah ucapan apa. Tak ada ucapan? Tak ada ucapan. Muka mereka, raut muka mereka tuh bahagia semuanya kawan-kawan ya. InsyaAllah. Okey, ni dia. Dua adik-beradik. Satu Abu Qutaibah, satu Abu Afgan. Orang Malaysia semua ni. Sikit. Mana tahu hari ni hari terakhir? Ucapan selamat hari raya yang bakal berjalan tiba. Kena kalau tak sempat inilah kali terakhir. Ucapan selamat raya pada semua ahli keluarga dan pada semua rakyat Malaysia. Doakan jual beli kami diterima Allah. Amin. Hari ini sudah sekian lama kami menanti untuk operasi. Mudah-mudahan hari ini menjadi kenyataan. Amin. Alhamdulillah. Saya jadi berinding sendiri loh. Bagi anak ni kesempatan terakhir. Jadi bagi orang yang nak pernah melakukan kesilapan, mohon maaf kan. Kalau ada hutang, saya pun kalau boleh halalkan. Tapi kalau rasa ada keberatan, boleh pergi jumpa isteri saya insya-Allah dan sahabat-sahabat. Isteri yang keberapa tu? Oh, muskil. Okey, salam satu perjuangan, satu ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, raut wajah mereka itu semuanya bahagia, tidak ada yang sedih. Pasti ahli keluarga mereka, saya sekali lagi bilang ya, bahagia karena ahli keluarga mereka itu membela saudaranya, ibaratnya itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. So, kalaupun mereka gugur, insya Allah meninggal secara syahid dan jaminnya surga. Dan mereka bisa menolong ahli keluarganya, istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya. Sungguh spesial ya meninggal secara syahid itu kan kawan ya. Ya saya cakap ulang-ulang tadi ya, tidak ada timbangan lagi ya. Ketika melintas jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti kilat lajunya ya, cepatnya kawan-kawan ya. Kita nih yang belum jelas macam mana
proses kita masih panjang ya. Kita akan meninggal, lepas itu dikubur, lepas itu kita masuk fase alam barzah, jumpa mungkar dan nakir, lepas itu hari pembangkitan padang mahsyar, lepas itu timbang, lepas itu melintas jembatan Siratal Mustaqim, panjang lagi ya Allah. Kadang-kadang saya kalau misalkan mengingat itu kawan-kawan ya, kita ingin berbuat dosa pun kita rasa ada takutnya kawan-kawan ya, betul tak? Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-temanku semuanya, yang mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumput, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.